Baik teman-teman, kembali lagi di Siroy TV. Kali ini kita mau koprek earphone yang rusak. Ini earphone kesayangan saya, rusak jacknya, sudah jelas diagnosanya adalah rusak jacknya. Kresek-kresek udah dicoba macam-macamin lah ya, ditekuk-tekuk, dikaretin dan lain sebagainya, masih belum bisa normal juga. Kesimpulannya adalah jacknya rusak. Maka kita mau perbaiki nih teman-teman nih. Jadi kita cari aja jack earphone lain yang masih bagus, tapi sudah nggak bisa lagi speakernya. Jacknya oke, tapi speakernya nggak oke. Nah ini saya ada earphone yang lain yang bisa dikanibalin. Ini sama ya tentu ya, ukurannya, size-nya dia jack ukuran 1/8. Jadi kita mulai saja. Kita potong dulu, gunting sedikit ini bagian ujung jacknya. Jadi earphone ini akan disambung dengan kabel yang baru, lebih tepatnya kabel yang lain ya. Kita potong ujung kabelnya kira-kira 1 cm ya, kira-kira 1 cm. Jadi kita kupas kabelnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini kabelnya cukup halus dan serabut. Kalau agak susah bisa dibantu dengan korek api, sedikit aja dibakar. Nah ini sudah bisa mengelupas kabel. Sudah kelihatan ada 4 buah kabel, umumnya ya berwarna hijau, merah, biru, dan warna tembaga. Ada 4 buah kabel ini pada umumnya ya, standarnya ya, standarnya kayak gini: merah, hijau, tembaga, dan biru. Walaupun bisa jadi ada yang beda ya, itu kemungkinan itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Nah ini yang berikutnya adalah kita coba. Nah ini pinnya sama, kita coba teliti dulu. Oke, ini nggak ada masalah lagi, dianggap bisa menggantikan kabel jack yang lama ya. Kita kupas lagi sekitar 1 cm sama kayak yang tadi kita kupas. Nah ini agak mudah, bahannya beda soalnya ya. Nah nongol dah kabelnya tuh ya, nongol. Nah tapi ini agak beda nih, ini ada 5 buah kabel nih teman-teman nih. Dia koneksinya sama kabel hijau, merah, hijau, biru, tapi kabel tembaganya ada 2 nih. Ini saya simpulkan sementara dia ini sebenarnya sama ya. Kabel tembaganya ini sama-sama untuk ground atau masa. Oke, kita sambungkan. Nah berikutnya langsung aja kabel yang berwarna sama kita gabungkan dengan cara pelintir-pelintir, dengan cara dipelintir. Jadi si kabel ini kita kaitkan satu sama lain supaya tergabung ya. Ini tahap awal teman-teman ya, tahap awal, jangan berpikir apa-apa dulu. Masalah koneksi nanti belakangan. Yang penting kita gabungkan dulu secara warna itu sama. Walaupun ini tadi saya coba tes juga, ternyata ada warna yang beda nih teman-teman nih. Jadi ada satu warna yang beda, yang ground di kabel hitam itu warnanya biru malahan ya. Tapi ini special case ya, umumnya sih enggak. Kalau standarnya ya pakai kabel yang warnanya sama sudah betul koneksinya. Nah yang ini untuk kasus di video ini agak berbeda satu kabel, tapi secara umum ini masih sama, sederhana ya. Oke, ini saya gabungkan antar kabel yang berwarna sama. Nah ini ada kabel yang tadi juga nggak ketahuan koneksinya di mana, seperti no connection. Setelah saya coba tes pakai multitester, nah ini boleh dihilangkan saja kabelnya karena tidak berfungsi apa-apa di situ. Ada dan tiada
seperti tidak apa-apa gitu. Oke. Ini kabel-kabel ini dilapisi dengan lilin ya teman-teman ya. Dia ada lapisan lilinnya, jadi satu sama lain itu tidak terkoneksi atau tidak terhubung, terisolasi oleh lapisan lilin ya. Kabel yang 4 buah ini ya, kecuali yang tembaga. Kalau yang tembaga dia tidak ada lapisannya, atau bolehlah kita sebut kabel telanjang gitu ya. Nah ini sudah saya pelintir satu-satu. Terlihat juga di situ ada semacam lapisan atau selubung kayak kapas gitu ya, kayak kapas. Nah yang pin merah, hijau, biru, tembaga, salah satunya itu terhubung ke sini ya, ke mikrofon electret condensernya headset. Nah biasanya yang hijau untuk left, untuk speaker kanan, kiri sorry. Kemudian yang warna merah untuk kanan, lalu yang tembaga untuk ground atau massa. Nah yang satu lagi yang berwarna biru atau berwarna apapun yang selain warna saya sebutkan tadi, itu untuk koneksi mikrofon electret condensernya si headset. Oke, kita lanjut lagi pelintir sampai terasa betul rapat antar kedua kabel yang warnanya sama. Boleh dipisah-pisah, ditertibkan agar tidak saling merecoki. Nah itu udah kelihatan sedikit rapi ya. Oke, ini ada satu yang beda lagi nih. Ini yang biru tadi ada di dalamnya ada kabel berwarna putih, ini untuk koneksi electret condenser atau mikrofonnya si headset. Jadi yang umumnya berwarna biru, di kabel hitam ini ternyata berwarna putih teman-teman. Tapi nggak apa-apa, tetap ini masih perkara sederhana ya, bukan urusan yang rumit. Oke, ini dia setelah dipelintir masing-masing. Belum terlalu rapi karena di tahap ini kita hanya mengkoneksikan sementara ya, sementara. Boleh dibakar ujungnya sedikit dan diputar lagi, dipelintir lagi supaya ada koneksi sedikit antar kedua kabel. Sedikit aja ya teman-teman ya, di ujungnya aja, bukan keseluruhan yang tadi kita pelintir. Nah ini mengkoneksikan antar kedua kabel yang kita pelintir dengan cara dibakar supaya ujungnya terhubung, terkoneksi. Cukup ujungnya aja. Nah ini saya tiup nih, karena begitu apinya mau menjalar ke seluruh bagian kabel ya, langsung saya tiup, karena yang kita butuhkan cuma ujungnya aja yang dikupas dengan cara membakarnya gitu ya. Dikoneksikan lagi semua ujung kabel, dicek lagi atau dibakar lagi dikit-dikit sambil ditiup, lekas ditiup setelah dibakar. Nah kalau nggak langsung ditiup bisa-bisa dia membakar seluruhnya, nanti hilang warnanya, kita jadi pusing lagi kan, yang warna biru mana, yang warna hijau kemana kan, warnanya bisa hilang. Langsung ditiup, bakar tiup. Itu lilin ya teman-teman ya, jadi mudah meleleh gitu. Dan lilin yang berwarna kalau meleleh ya warnanya jadi hilang. Oke, selanjutnya kita coba tes langsung dengan menggunakan lagu atau menggunakan audio ya. Kali ini saya mau pakai lagu sendiri deh, lagu ciptaan dan karya dan juga produksi saya sendiri. Saya tahu persis bagaimana mixingnya, bagaimana si file bunyinya, bunyi apa yang sebelah kanan, bunyi apa yang sebelah kiri, lalu bagaimana kedalamannya, bagaimana ruangnya, bagaimana rasanya.
Nah ini headsetnya juga saya tahu persis mana kanan kiri. Yang warna putih itu tadi dipakai untuk telinga kanan. Sempat saya ganti karena pernah hilang. Oke, langsung kita playback lagunya. Nah yang tadi sudah kita pelintir-pelintir dan kita koneksikan dengan cara membakar ujungnya sedikit. Kita coba fiksasi bagaimana bunyinya kalau dia diputarkan sebuah audio. Bagaimana bunyi speakernya ya? Apakah betul bunyinya kanan kirinya? Apakah betul volumenya ya? Masih kresek-kresek ini. Nah setelah saya pelintir ulang, ini kresek-kreseknya sudah mulai hilang. Artinya tadi belum terkoneksi dengan baik, walaupun sudah dibakar ujungnya tadi ya. Nah kali ini boleh agak banyak sedikit nih teman-teman nih. Ini sudah masuk pada tahap pengetesan. Oke, ganti lagu dulu deh. Tadi lagunya udah selesai. Jadi ini masih lagu saya sendiri. Oke, kita dengarkan lagi bunyinya baik-baik. Bagaimana si bunyi speaker itu, apakah sudah betul stereonya, apakah koneksinya sudah baik tanpa kresek-kresek atau hilang-hilangan gitu ya. Oke, sampai sini sudah cukup baik. Lagu terdengar dengan baik. Jadi nggak ada masalah yang berarti. Kresek-kresek dan lain sebagainya sudah hilang total. Saya coba bakar lagi. Oke, kita bisa pelintir lebih jauh lagi. Kali ini memang warna yang sebelumnya ada tadi warna biru, hijau, merah dan tembaga udah nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah karena kita udah tes bunyinya sudah baik dan benar. Nggak apa-apa warnanya hilang. Oke, kita fiksasi, kita finalkan saja koneksinya dengan cara pelintir agak rapat. Nah bunyi sudah nggak ada masalah. Kita rapikan. Oke, begini teman-teman. Ini 4 buah kabel sudah tampak rapi. Berikutnya kita akan menggunakan ini. Ini lem biasa ya. Bukan lem apa-apa, bukan lem aneh-aneh dan mudah banget didapat. Kita mau lem, tapi caranya ya seperti begini kawan-kawan. Ini jangan sampai goyang ya. Oke, langsung aja kita celup dia ke dalam lem. Oke, biarkan meresap. Jangan sampai goyang juga ya teman-teman ya. Oke, sambil menunggu kering boleh dirapatkan juga nih antar kedua kabel tadi, kabel merah dan hitam, kabel baru dan lama. Oke, ini juga saya bantu dengan tiup-tiup ya supaya lekas kering. Dia memang lemnya udah cepat kering, lem ini ya, tapi dibantu dengan tiup ya nambah lebih cepat kering lagi gitu. Oke, ini sudah terasa nih teman-teman, lemnya sudah mengering dan sudah keras nih. Kabel yang baru aja kita koprek ini, tuh ujungnya sudah keras, sudah mengeras. Oke, tampak kuat. Semoga nggak goyang dan koneksi tidak terputus. Oke, boleh kita lanjut lagi, kita lem lagi, kita celupkan lagi supaya merata ya, meresap ya lemnya. Oke, dibantu lagi dengan tiup. Nah, setelah dia semuanya sudah mengering sempurna,
ujung-ujung kabel yang tadi kita pelintir dan sudah dilem, boleh dirapikan deh, digunting ujungnya ya, lumayan rapi lah ya, daripada terlalu panjang seperti sebelumnya kan. Oke, nah selanjutnya kita nggak mungkin dong membiarkan kabel ini telanjang begini aja kan, nggak mungkin, karena ini beresiko lah, nanti akan bersentuhan, akan goyang, akan merusak koneksi dan lain sebagainya. Maka kita akan membuatnya menjadi lebih kuat dan permanen dengan cara mengelemnya teman-teman. Kita kali ini pakai lem lem tembak teman-teman, lem tembak. Oke, dengan cara sederhana aja kita bakar. Memang ini lem tembak atau lem bakar ya, cukup dibakar dia akan meleleh, lalu kita teteskan atau dioleskan aja di tempat kabel yang sudah kita lem tadi. Lem ini cukup cepat juga keringnya. Nah ini udah kering nih teman-teman, masih panas tapi udah mengeras. Berikutnya ini tadi saya cari-cari juga barang apa ya kira-kira yang bisa menambah lapisan si kabel tadi supaya lebih aman atau bisa terlihat lebih enak di pandang mata lah ya. Apakah mungkin pakai lakban atau ini ada juga perkakas lain yang ada di gudang perkakas saya. Saya coba aja nih kira-kira apa yang pas. Nah ini adalah selongsong bakar, memang pelapis kabel ya, selongsong bakar itu. Selongsong kabel, orang nyebutnya selongsong bakar. Kayaknya ini nih yang tepat nih untuk melapisi kabel. Tapi sebelumnya boleh juga kita coba lapisi dulu deh dengan perkat lakban ya. Dengan lakban kita coba lapisi. Ini kebetulan lakban kabel saya habis. Lakban kabel yang hitam itu ya, yang biasanya kita pakai untuk kabel. Tapi kalau urusan kabel kecil gini rasanya nggak memerlukan lakban kabel deh, karena arusnya kan kecil. Kalau lakban yang hitam itu kan biasanya digunakan untuk kabel yang dialiri arus yang besar gitu ya. Kalau ini kan nggak, hanya untuk earphone yang cuma ya kurang lebih 3 volt ke bawah kalau nggak salah ya. Oke, lapisi pelan-pelan, jangan sampai ada bunyi krek atau ya jangan sampai patah deh. Kita hati-hati betul, jangan sampai koneksi yang tadi kita sambung capek-capek terus nanti putus ya setelah dilapisi begini kan. Nanti kita coba lagi bagaimana bunyinya setelah ini kita lapisi dengan berbagai macam perlindungan. Oke, sudah dilapisi dengan lakban bening. Berikutnya kita lapisi dengan selongsong bakar. Ini bisa didapat di toko komponen elektronik. Selongsong bakar gitu istilah umumnya ya, dengan berbagai macam ukuran diameter kabel. Saya punya berbagai macam ukuran, tapi yang ukuran yang pas untuk kabel merah hitam itu sudah nggak ada, ukuran kecilnya udah habis, jadi sisanya yang gede ini ya udahlah dipakai aja lah. Kita akan memanfaatkan apa yang ada sekarang, apa yang tersedia hari ini. Oke, ini dilipat dan muat. Lalu berikutnya ini kita akan rapatkan, nanti dia akan rapat tentunya dengan cara dibakar, karena memang namanya selongsong bakar kan. Selongsong bakar. Korek saya habis. Oh masih ada sedikit. Nah teman-teman yang
belum nyimak, belum lihat video tentang cara memperbaiki korek gas, boleh ya setelah ini simak ya teman-teman ya. Ciroy TV sudah pernah bikin bagaimana caranya memperbaiki korek gas yang bermasalah. Oke, lanjut, kita bakar sampai dia menciut. Langsung bakar ini cukup kuat ya melapisi kabel. Oke, sudah rampung semua proses dari awal penyambungan kabel, penggantian kabel dan seterusnya. Sekarang kita sudah punya earphone kesayangan yang bisa kita gunakan kembali. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, selamat mencoba.